Kerajaan Palu, Sulawesi Tengah adalah bermula dari kesatuan 4 kampung, yaitu Besusu atau Pandapa, Tangga Banggo atau Siraninde, sekarang bernama Kamonji, Panggovia sekarang bernama Lere, Boyan Tonggo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu dewan adat disebut Petanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh di Nusantara. Sejarah kota Palu adalah kata Topalue yang artinya tanah yang terangkat. Karena daerah ini awalnya lautan, pernah terjadi gempa dan pergeseran lempeng atau Palu Koro, sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi kota Palu. Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal-usul nama kota Palu berasal dari bahasa Kaili Folo yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah Sigi. Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, Palu, Sulawesi Tengah. Sebutan untuk pendekar di Sulawesi Tengah adalah Tadulako yang berarti panglima perang. Kisah dari Sulawesi Tengah ini bercerita tentang 3 orang Tadulako yang hidup di desa Bulili. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat tiada bandingannya. 3 orang Tadulako itu bernama Bantili, Molofe, dan Makeku. Tidak ada Tadulako lainnya yang mampu menandingi kesaktian Tadulako dari Bulili ini. Berkat para Tadulaki tersebut, desa Bulili menjadi aman. Suatu hari di desa Bulili kedatangan seorang raja dari Sigi. Ketika sedang berjalan-jalan, sang raja berjumpa dengan seorang gadis cantik asal Bulili. Raja Sigi pun kemudian meminang gadis cantik itu. Mereka menikah dan tinggal di Bulili. Berbulan-bulan sudah Raja Sigi tinggal di desa Bulili. Istrinya pun kemudian mengandung. Namun, ketika sang istri ingin dimanja dan disayang oleh suaminya, Raja Sigi malah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Sigi. "Adinda, aku harus kembali ke Sigi. Sudah cukup lama aku meninggalkan Sigi. Banyak urusan yang belum terselesaikan di sana," ucap Raja Sigi. "Haruskah Kakanda pergi? Tidakkah Kakanda akan merasa kehilanganku dan kehilangan anak kita?" bujuk istrinya. "Rakyat Sigi membutuhkanmu, Dinda. Aku harap Dinda bisa mengerti," kata Raja Sigi lagi. "Aku dan anak dalam kandunganku ini juga membutuhkanmu, Kanda. Apakah Kanda tidak ingin menyaksikan anak kita ini lahir ke dunia?" tanya sang istri. "Bukan begitu, Dinda. Kanda yakin Dinda adalah wanita yang sangat kuat. Jadi tunggulah Kanda di sini," ucap Raja Sigi. Keesokan harinya Raja Sigi kembali ke negerinya. Istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak mampu menahan suaminya agar tidak pergi. Tinggallah ia di Bulili tanpa suami. Namun, ia tidak seorang diri. Beberapa kerabatnya tinggal tak jauh dari rumahnya. Tetangga dan sahabat-sahabatnya dengan senang hati menemaninya siang dan malam. Bulan demi bulan ia lalui tanpa terasa. Tibalah waktu untuk melahirkan buah hatinya. Tanpa ditemani sang suami, ia melahirkan seorang bayi yang lucu dan sehat. Semua warga Bulili ikut berbahagia menyambut kehadiran makhluk mungil itu
sebagai warga baru mereka. Para pemuka desa pun mengutus 2 orang tadulako yang gagah pergi ke Sigi untuk menemui Raja Sigi. Berangkatlah Makeku dan Bantili ke Sigi mengemban tugas yang diberikan pada mereka. Sesampainya di sana mereka langsung menemui sang raja. Namun sayangnya bukan keramahan yang mereka dapatkan, tapi justru ucapan tidak bersahabat yang keluar dari Raja Sigi. "Apa maksud kalian datang ke istanaku?" tanya Raja Sigi dengan sinis. "Maaf Baginda, kami diutus untuk meminta padi di lumbung Sigi. Padi itu untuk anak-anak Baginda yang baru saja lahir," jawab Bantili. Mendengar berita itu, Raja Sigi bukannya merasa senang, tetapi malah melecehkan kedua tadulako sakti itu. "Baiklah, jika kalian ingin menginginkan lumbung padi milikku, coba kalian angkat dan bawalah lumbung padi itu. Cukup kalian tahu, dengan puluhan orang saja baru bisa menggeser lumbung itu," ucap Raja Sigi dengan angkuh. Ia pikir kedua tadulako pasti tidak akan sanggup membawa lumbung itu. Merasa diremehkan, Makeku dan Bantili segera pergi menuju ke arah lumbung padi Raja Sigi. Dengan kesaktiannya, Bantili mampu mengangkat lumbung padi yang besar itu, sedangkan Makeku mengawal Bantili dari belakang. Betapa terkejut dan marahnya Raja Sigi menyaksikan lumbung padinya yang besar berhasil dibawa oleh kedua tadulako. Akhirnya, sang raja mengerahkan para pengawal kerajaan untuk menangkap 2 tadulako itu. "Para pengawal cepat tangkap orang-orang bulili itu," teriak Raja Sigi. Dengan sigap, para pengawal mengejar Makeku dan Bantili. Meskipun tenaga telah dikerahkan, mereka tetap tidak mampu mengejar kedua tadulako dari bulili itu. Sampai akhirnya tibalah Makeku dan Bantili di sebuah sungai yang sangat besar dan dalam. Para pengawal tampak senang. Mereka mengira kedua tadulako itu pasti akan menyerah. Namun ternyata dugaan mereka meleset. Kedua tadulako sakti itu berhasil menyeberangi sungai dengan mudah. Meskipun Bantili membawa lumbung padi yang sangat besar, bukanlah hal yang sulit baginya untuk menyeberangi sungai. Para pengawal kerajaan yang menyaksikan hal itu hanya bisa terperangah. Mereka tidak mampu menyeberangi sungai yang lebar dan dalam seperti yang dilakukan tadulako sakti tersebut. Dengan kesaktiannya itu, Makeku dan Bantili bisa lolos dari kejaran para pengawal Raja Sigi. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang dan akhirnya sampai kembali ke desa Bulili dengan selamat. Sedangkan Raja Sigi menderita kerugian yang besar karena lumbung padi kerajaannya telah dibawa ke Bulili. Tepatilah janji yang sudah diucapkan. Selain itu, janganlah menjadi pemimpin yang angkuh dan sombong. Itulah falsafah hidup.